ketika kita bisa menolong orang lain, bisa meminjami uang kepada orang lain, maka hendaknya kita itu bergembira. Kita jangan bersedih karena uang yang kita miliki berkurang karena dipinjam oleh teman kita. Hendaknya kita bergembira. Kenapa demikian? Dalam hadis ini disampaikan bahwa orang yang menghilangkan kesedihan, jadi orang yang kekurangan uang, mungkin dia harus membayarkan sejumlah uang, itu orang yang bersedih. Maka dengan kita memberikan pinjaman kepadanya, itu berarti kita sudah menghilangkan kesusahannya. Dan di sini Allah akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jumpa kembali dengan saya Imron Rosyadi di channel Ilmu dan Amal. Ilmu dan Amal channel. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai umat Nabi terakhir Rasulullah SAW, kita senantiasa memanjatkan sholawat untuk beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kembali saya memberikan respon kepada salah seorang netizen, yaitu Mbak atau Ibu ya, Sri Pujiati, yang telah menulis dalam kolom komentar di video saya yang membahas tentang hukum meminjam uang di bank konvensional dan di bank syariah. Beliau menulis di kolom komentar, yaitu, Ustadz, gimana kalau seorang peminjam mengembalikan uangnya 20 tahun kemudian, sedang nilainya udah gak berarti lagi? Baiklah, mari kita bahas. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk Ibu Sri Pujiastuti, dan tentunya kepada para pemirsa, para netizen semuanya, termasuk diri saya sendiri. Qadarullah, memang nilai mata uang itu senantiasa turun. Saya masih teringat, insya Allah kalau tidak salah, itu sekitar tahun 80-an, 83, 84, 85, 86, itu ongkos naik angkot itu sekitar Rp25. Kemudian tahun ini, tahun 2023 ini, itu kalau tidak salah untuk pelajar, ongkos naik angkot adalah Rp2.000. Jadi ada kenaikan harga atau kenaikan jasa naik angkot dari Rp25 menjadi Rp2.000. Ini berapa kali lipat kenaikannya? Apabila kita hitung secara matematis ya, jadi ada kenaikan sekitar 80 kali. Dari Rp25 menjadi Rp2.000. Rp25 di tahun 80-an dan sekarang 2023 itu telah mengalami kenaikan 80 derajat kira-kira. Dan apabila dilihat nilainya, maka angkanya naik tetapi nilai uangnya itu turun. Jadi di sini apabila seseorang
pinjam uang itu telah mengalami penurunan 80, lebih rendah ya, 1/80-nya. Sehingga betul yang disampaikan oleh Ibu Sri Pujiastuti tadi, berarti uangnya ini sudah tidak berharga, begitulah. Nah, di sini saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Pujiastuti ini kan rugi ya. Orang yang meminjamkan ini rugi, sudah menolong masih rugi. Nah, bagaimana ini? Apakah kita boleh meminta orang yang meminjam itu melunasi dengan nilai, ya, jadi bukan nominal, nilai yang setara dengan saat itu? Kita berikan ilustrasi, misalnya seseorang yang meminjam uang, misalnya 100.000, misalnya 500.000. Kemudian pada waktu itu nilai uang 500.000 itu setara dengan 5 gram. Setara dengan 5 gram emas yang waktu itu harganya misalnya 100.000. Nah, ketika pengembalian, waktunya pengembalian, mungkin waktunya sudah lama, ternyata waktu pengembalian atau pelunasan utang itu harga emas adalah 500.000 per gram. Sehingga apabila dilihat nilainya, maka uang 500.000 yang waktu itu harga emasnya adalah 100.000, sehingga mendapat 5 gram emas, maka orang itu harus mengembalikan uang setara dengan 5 gram. Atau apabila kita hitung 5 gram dikalikan 500.000, sehingga hasilnya adalah 2.500.000. Nah, ini secara matematis adalah baru impas. Dari nilainya baru impas. Kenapa? Karena pada saat hutang itu uang yang dipinjam senilai 5 gram emas, dan ketika melunasi pun setara dengan 5 gram. Bagi orang yang meminjamkan uang, ini tentu fair-fair saja, fine-fine. Bila demikian keadaannya, tentu bagi orang yang meminjamkan uang ini merasa senang. Kenapa? Uangnya tidak susut peruntukannya. Tetapi dalam hukum Islam yang demikian inilah yang juga dinamakan riba. Kenapa? Karena uang 500.000 menjadi 2.500.000. Sehingga dalam ajaran Islam hal yang demikian ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu, untuk melindungi harta kita, harta yang dipinjamkan kepada orang lain, maka yang pertama yaitu dicatat, ditulis, kemudian disepakati waktunya, kapan uang itu akan dikembalikan. Dan kalau keamanan itu menjadi prioritas bagi orang yang meminjamkan uang, orang yang meminjamkan uang bisa meminta barang sebagai agunan atau yang biasa disebut sebagai gadai. Namun satu hal yang harus kita pahami, bahwa barang gadaian itu bukan berarti kemudian apabila orang yang meminjam uang itu tidak bisa mengembalikan, otomatis barang gadai itu menjadi miliknya. Tidak seperti itu, bukan begitu. Nah, apabila sampai hari H, detik-detik yang disepakati, peminjam itu tidak bisa mengembalikan uangnya, sedangkan orang yang meminjamkan itu tidak mau menambah waktunya misalnya, maka jalan keluarnya adalah dengan menjual barang yang dijadikan agunan atau yang digadaikan itu. Jadi kalau misalnya hutangnya tadi 500.000, kemudian barang yang dijadikan agunan itu kemudian dijual. Misalnya barang agunan itu dijual laku
1 juta, maka dari hasil penjualan agunan itu 500.000 digunakan untuk melunasi atau menjadi hak orang yang meminjamkan uang, dan 500.000 menjadi hak orang yang pinjam. Apabila barang agunan itu ternyata nilainya di bawah hutangnya, misalnya hanya laku 200.000, maka berarti orang yang berhutang itu masih punya hutang 300.000. Demikian seterusnya. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita itu memberikan hutang kepada orang lain, janganlah semata-mata kita ini menghutangi dengan hanya berharap semata-mata uang itu akan kembali dan harus kembali. Tetapi niatkanlah bahwa ketika kita menghutangi orang lain, itu kita berniat menolong saudara kita atau memberikan keringanan kepada saudara kita atau menghilangkan sebagian kesulitan saudara kita. Apabila kita di dalam memberikan pinjaman itu sudah mempunyai niat yang seperti ini, maka barang yang kita lepaskan dan dipinjam oleh orang lain itu kalau menyusut misalnya, atau bahkan ala kulihal tidak kembali, maka kita tidak akan terlalu bersedih. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjanjikan bahwa orang yang memberikan hutang itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbatid dunya nafasallahu anhu kurbatan. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunin akhihi. Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Waman satara musliman, barang siapa menutupi aib seseorang, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, dari hadis ini kita dapat mengambil satu manfaat, bahwa ketika kita bisa menolong orang lain, bisa meminjami uang kepada orang lain, maka hendaknya kita itu bergembira. Kita jangan bersedih karena uang yang kita miliki berkurang karena dipinjam oleh teman kita. Hendaknya kita bergembira. Kenapa demikian? Dalam hadis ini disampaikan bahwa orang yang menghilangkan kesedihan, jadi orang yang kekurangan uang, mungkin dia harus membayarkan sejumlah uang, itu orang yang bersedih.
Maka dengan kita memberikan pinjaman kepadanya, itu berarti kita sudah menghilangkan kesusahannya. Dan di sini Allah akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Nah, ini satu keadaan yang harus menyenangkan diri kita. Kemudian orang yang memudahkan keadaan orang yang sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan akhirat. Demikian juga ketika kita menutup aib seseorang, maka Allah pun akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong kita ketika kita itu mau menolong saudaranya. Oleh karena itulah ketika kita mampu menolong sahabatnya, maka bergembiralah. Dan ketika ada orang datang menyampaikan maksudnya untuk meminta tolong, sementara kita itu termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan, maka segeralah jawab. Misalnya pinjam uang, kalau memang ada, langsung katakan bisa. Jangan berbelit-belit. Jangan memberikan pinjaman dengan terasa berat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pasti akan menolong kita. Ini sahabat-sahabat yang akan menolong kita merasa tidak rugi ketika uang yang dipinjam oleh teman kita itu kembali, tetapi waktunya lama dan bisa jadi dan ini sudah pasti ya, nilainya tentu sangat berkurang. Di dalam agama Islam, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, salah satu akhlak ketika kita itu meminjam adalah segera mengembalikan ketika sudah ada. Tetapi ala kulli hal, apabila saudara kita itu ternyata mengalami kesulitan untuk mengembalikan uang, maka akhlak kita itu adalah dengan memberikan tambahan waktu, tenggat waktu. Di depan sudah saya sampaikan, sebaiknya apabila terjadi pinjam meminjam itu dicatat dan akadnya jelas kapan waktu pengembaliannya. Nah, apabila saudara kita datang dan menyampaikan bahwa maaf belum bisa mengembalikan, maka berikanlah tambahan waktunya. Dan akan lebih baik lagi ketika Anda mungkin membebaskan sebagian hutangnya, mengurangi hutangnya, atau justru bisa melepaskan semuanya. Tentu ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang sangat besar. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qtada. Rahimallahu, semoga Allah merahmati rajulan, seorang laki-laki atau seseorang, samhan, bersikap mudah, idza ba'a, ketika menjual, wa idza ishtara, ketika membeli, wa idza qtada, dan ketika menagih haknya atau hutangnya. Jadi apabila sahabat itu termasuk orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah, rezeki yang cukup dan bahkan mungkin lebih dari kebutuhannya, maka jadikan ini sebagai sumber pahala, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam. Dan ketika memberi pinjaman itu dengan enak, ya, dan ketika menagih pun juga dengan enak. Jangan sampai ketika menagih itu membuat orang yang ditagih itu sakit hati. Dan ketahuilah bahwa Allah itu senantiasa akan menolong hambanya ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Demikian sahabat-sahabatku, berbahagialah, bergembiralah bagi sahabat-sahabat yang bisa meminjamkan uang kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan ingat bahwa orang yang meminjam itu sebetulnya tidak asal meminjam, tetapi orang yang pinjam itu memang butuh, ya,
Jangan pinjam ketika tidak butuh. Boleh pinjam ketika butuh. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dipahami, dan kita termasuk orang yang dilapangkan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Dan apabila sahabat-sahabat ternyata ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang punya pinjaman, maka berlakulah yang baik. Berniatlah untuk segera mengembalikan apa yang dipinjam itu. Dan apabila telah jatuh tempo, maka segeralah menghubungi kepada orang yang meminjami uang dan mohonlah maaf. Kemudian mintalah tempo tambahan. Semoga Allah akan menolong kita. Bagi sahabat-sahabat yang saat ini punya hutang, semoga dimudahkan oleh Allah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Demikian juga bagi sahabat-sahabat yang mungkin uangnya dipinjam oleh orang lain dan sudah dinanti-nanti karena mungkin sudah lama. Jangan lupa berdoa kepada Allah, mendoakan saudaranya itu. Semoga dilimpahi rezeki yang berlebih sehingga sahabatnya tersebut bisa mengembalikan uangnya. Sehingga sahabat mendapatkan dua kebaikan. Pertama, sahabat mendapatkan pahala karena mendoakan akan sahabatnya itu. Dan yang kedua, mendapatkan kebaikan karena uang yang dipinjam dapat kembali. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang masih kurang jelas bisa menuliskan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.